Halo guys, kembali lagi dengan Anime. Di video kali ini, kita bakal ngebahas Avatar lagi, yaitu urutan anggota tim Avatar terkuat di Avatar The Last Airbender. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang urutan Avatar yang telah terungkap. Teman-teman bisa cek videonya di deskripsi setelah nonton video ini. Oke, setelah saya pikir-pikir, urutan dari tim Avatar Aang juga menarik untuk dibahas. Tapi sebelumnya, nanti pasti ada yang komen, "Bang, kok gitu bang? Bang, kok ini lebih kuat dari itu bang? Kok dia lebih lemah bang?" Ya, ini kan murni pendapat saya. Kalau ada pendapat teman-teman yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Oke? Yuk, kita langsung masuk ke videonya. Dalam perjalanannya, Aang memiliki kelompok yang setia mengikuti dan membantunya untuk mengalahkan Fire Lord Ozai. Awalnya, anggota kelompok ini masih sedikit, tapi lama-kelamaan, seiring dengan perjalanannya, Aang menemukan teman-teman baru yang mau membantunya. Nah, kumpulan orang-orang inilah yang akhirnya disebut sebagai tim Avatar. Anggotanya diisi oleh orang-orang dengan pengendalian bending maupun tidak, dan juga diisi oleh hewan. Setidaknya, ada 7 anggota inti dari tim Avatar ini. Jika kita urutkan anggota tim Avatar itu dari segi kekuatan, siapakah yang paling kuat? Oh ya, di sini kita tak akan memasukkan Aang, karena sudah pasti Aang lah yang terkuat. Setiap anggota pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, yang kita lihat di sini adalah dari segi kekuatan atau kemampuan bertarungnya. Oke, inilah urutan anggota tim Avatar dari segi kekuatan versi anime. Yang ketujuh, Momo. Momo adalah seekor lemur yang cerdas. Ia memang tak memahami bahasa manusia, tapi setidaknya ia kadang bisa mengetahui apa yang harus ia lakukan. Kecuali untuk mencarikan air untuk Katara dan Sokka saat mereka demam. Momo tak mengerti yang diucapkan Katara, lalu ia mengambilkan banyak hal, tapi airnya agak nyampe-nyampe juga. Momo juga tahu cara melindungi diri sendiri, seperti saat ia harus berhadapan dengan kucing-kucing di Ba Sing Se. Meskipun Momo dapat membantu, tapi dari segi kekuatan, Momo masih kalah dari anggota yang lain. Karena itulah, Momo saya letakkan di posisi ketujuh. Yang keenam, Sokka. Bukan berarti Sokka lemah, tapi kekuatan terbesar Sokka bisa dibilang adalah otaknya. Ialah yang selalu menyusun taktik dalam sebuah misi, baik itu saat bertarung maupun menyelamatkan diri. Tanpa Sokka, tim Avatar tak akan bisa melakukan apa-apa. Karena Sokka bisa dibilang adalah sosok pemimpin dalam tim ini. Ingat, ketika penyerangan ke negara api, Sokka dapat mengambil alih pasukan ayahnya dan memimpin mereka. Mungkin kekuatan bertarungnya memang dilampaui oleh para Bender dan Suki, tapi minimal Sokka bisa menjaga diri sendiri, terutama setelah ia berlatih pedang dengan Piandao dan memperoleh pedang dari batu meteor, di mana akhirnya Sokka harus mengorbankan pedangnya itu di pertempuran akhir. Yang kelima, Suki. Suki sudah membantu tim Avatar di awal-awal, tapi ia benar-benar mulai berpetualang sejak diselamatkan oleh Sokka dan Zuko di Boiling Rock. Meskipun ia tidak menguasai bending, ia adalah salah satu petarung non-bender terbaik di dunia. Saat desanya diserang oleh negara api, dia dan para pejuang Kyoshi lainnya mampu menghadapi para pasukan yang dibawa Zuko dengan kemampuan bela diri mereka. Suki juga mampu menahan Azula saat ia ingin menangkap Appa. Dan ketika di Boiling Rock, Suki yang menangkap kepala sipir dan berhadapan dengan Ty Lee. Suki pun bisa menghindari serangan totokan maut dari Ty Lee ini. Yang keempat, Appa. Sebagai bison bertubuh besar dan satu-satunya bison yang tersisa di The Last Airbender, Appa dipercaya sebagai sumber airbender dan juga menguasainya. Sebenarnya,
Aang bukanlah airbender terakhir, karena Appa juga merupakan airbender. Tapi it's okay lah. Appa dapat melindungi dirinya sendiri, terutama kalau lawannya adalah sesama hewan atau manusia non-bender. Meskipun Appa bertubuh besar dan menguasai airbending, Appa belum cukup kuat menghadapi manusia dengan pengendalian bending, terutama api, karena Appa takut sekali terhadap api. Dan juga kalau dikeroyok seperti di gurun pasir, Appa masih membutuhkan pertolongan. Karena Toph tidak membantunya dengan efektif, Appa pun tertangkap. Jadi, dari segi kekuatan, Appa lebih kuat dari Momo, Sokka, dan Suki. Yang ketiga, Zuko. Zuko baru bergabung dengan tim Avatar setelah dia akhirnya menjadi benar-benar baik. Sebelumnya, tujuannya adalah menangkap Avatar untuk mengembalikan kehormatannya terhadap ayahnya. Tapi, setelah melalui berbagai gejolak di hatinya, ia memutuskan untuk bergabung dengan tim Avatar untuk mengalahkan ayahnya sendiri. Zuko memiliki kemampuan firebending yang bukan kaleng-kaleng. Ia mengacaukan desa Suki dan sempat bertarung dengan beberapa anggota tim Avatar yang lain. Selain firebendingnya yang kuat, ia juga jago bertarung menggunakan pedang, karena ia juga dilatih oleh Piandao sewaktu kecil. Jadi, Zuko tidak hanya mengandalkan firebendingnya saja. Bergabung dengan tim Avatar sempat membuat firebendingnya lemah. Namun, ketika ia bertemu dengan naga Ran dan Xiao, kemampuannya meningkat lagi, bahkan bisa mengimbangi Azula. Tapi, menurut saya, Zuko hanya bisa sampai di posisi ketiga, di bawah Katara dan Toph. Yang kedua, Toph. Toph mengatakan dirinya sendiri adalah airbender terhebat di dunia. Ya, itu menurut saya memang benar. Terlebih, dia adalah orang pertama yang menguasai metal bending. Toph berasal dari keluarga bangsawan yang kabur untuk membantu Aang. Dari segi kekuatan, Toph tidak usah diragukan lagi. Ia menjuarai turnamen Earth Rumble 6 sebagai Blind Bandit dan dengan mudahnya mengalahkan semua lawan-lawannya. Meskipun ia buta, tapi ia mampu melihat dengan getaran di tubuhnya. Kekuatan bertarung jarak jauhnya memang hebat, tapi jarak dekatnya juga tidak kalah hebat, karena ia mampu melapisi dirinya dengan tanah sebagai armor. Terlebih setelah ia menguasai metal bending, Toph mampu menahan perpustakaan yang akan tenggelam, dengan mudahnya menjebol pintu atau dinding, dan juga bisa berlari cepat dengan kemampuan airbendingnya itu. Dalam tim Avatar, peran Toph juga sangat penting, karena dengan mudahnya keluar masuk ruangan, mencari jalan keluar, mencari jalan masuk, mengetahui keadaan sekitar, mengetahui kedatangan musuh. Pokoknya, Toph memang the best lah. Tapi, saya meletakkan Toph di posisi kedua karena suatu alasan yang akan saya sebutkan nanti. Yang pertama, Katara. Katara menguasai berbagai varian waterbending, seperti membekukan, menyembuhkan, dan lainnya. Dan yang membuat saya meletakkan Katara di posisi pertama adalah karena satu jutsunya. Ya, apalagi kalau bukan bloodbending. Bloodbending tidak bisa dianggap sepele. Sekali musuh tertangkap, maka kemungkinan untuk bisa lolos sangat kecil. Boleh dibilang kalau bloodbending ini adalah jutsu terlarang. Kalau Katara tidak menguasai bloodbending, mungkin saya akan meletakkannya di posisi ketiga, di bawah Zuko. Namun, karena jutsu yang satu ini, Katara melompat 2 posisi ke atas. Meskipun awalnya Katara berpikir kalau waterbendingnya tidak berguna, setelah berlatih dengan Master Paku, kemampuannya meningkat drastis. Bila dia harus melawan musuh yang lebih tangguh, Katara juga biasanya dapat memutar otak untuk menang. Selama di sekelilingnya masih ada air, ia dapat memikirkan cara untuk menang, seperti saat melawan Azula di akhir. Kelemahan Katara adalah skill pertahanan dirinya yang kurang dan terlalu bergantung pada waterbendingnya. Saat Ty Lee bisa mendekati Katara, maka Katara tak bisa berbuat apa-apa. Tapi, karena kemampuan bloodbendingnya inilah saya meletakkan Katara di posisi pertama. Karena bisa dengan mudahnya mengendalikan orang lain, tidak terkecuali Zuko dan Toph.
Oke, itulah urutan anggota tim Avatar terkuat di Avatar The Last Airbender. Silahkan komen di bawah bagaimana urutan menurut teman-teman. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.